Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Maulana, NIM 190252609 dari Offering T1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kesenian rakyat bercerita, yang mana ini merupakan salah satu tugas UAS dari mata kuliah kesenian rakyat bercerita itu sendiri. Nah, jadi kesenian rakyat bercerita bisa disebut dengan kesenian rakyat tradisional dan juga merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dilestarikan. Kemudian ini ada salah satu contoh kesenian rakyat bercerita, maksud saya cerita rakyat yang berasal dari tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Lumajang, yakni kisah tentang Candi Gedong Putri, yang mana menceritakan seorang putri yang bernama Nararia Kirana yang memimpin daerah Lumajang pada saat itu, yang hingga saat ini candi tersebut dipercaya sebagai cikal bakal pemerintahan dari kota Lumajang. Jadi masyarakat Lumajang itu mempercayai kalau dahulu kala pusat dari bukan pusat, kayak cikal bakal dari pemerintahan Lumajang yang sekarang itu berasal dari Candi Gedong Putri ini. Nah, Putri Nararia Kirana itu siapa sih? Jadi saya akan menjelaskan singkat ya mengenai sosok dari Putri Nararia Kirana. Putri Nararia Kirana adalah seorang putri yang dulunya pernah memimpin kerajaan di daerah kekuasaannya yang bernama Lumajang. Jadi sebelum menjadi nama kota Lumajang itu namanya adalah Lamajang. Jadi pakai A ya, bukan pakai U. Nah, kemudian Putri Kirana ini terkenal sebagai sosok yang baik dan sangat cantik, sehingga banyak sekali pangeran-pangeran dari kerajaan lain tuh yang merasa terpesona dengan kecantikan Putri Kirana itu sendiri. Sehingga pada suatu hari ada seorang pangeran yang merasa dirinya itu sangat tertarik dan terpesona kepada Putri Kirana. Akan tetapi Putri Kirana itu selalu menolak lamaran dari pangeran tersebut, yang mana pangeran tersebut itu memiliki nama Maling Aguno. Kenapa dinamakan Maling Aguno? Nanti akan Anda ketahui. Nah, kemudian si pangeran Maling Aguno itu berusaha berbagai cara, akan tetapi dia itu selalu gagal untuk mendapatkan Putri Kirana, karena Putri Kirana di kerajaannya itu memiliki banyak pengawal, mulai dari pengawal yang berwujud manusia maupun pengawal yang berwujud makhluk halus atau jin. Sehingga Maling Aguno memiliki ide untuk membuat sebuah terowongan yang sangat panjang dengan jarak puluhan bahkan ratusan meter itu, hingga menembus sisi kerajaan dari Putri Kirana. Hingga rencana itu dilakukan oleh Maling Aguno. Kemudian terowongan itu dibuat dengan niatan untuk menculik Putri Kirana. Nah, itulah kenapa pangeran tersebut dinamakan Maling Aguno, karena dia berusaha menculik Putri Nararia Kirana. Dan rencana itu pun berhasil. Jadi Putri Nararia Kirana berhasil diculik oleh Pangeran Maling Aguno melalui terowongan tersebut. Jadi begitulah kisah singkat mengenai Putri Nararia Kirana. Kemudian kembali lagi ke kesenian rakyat bercerita. Di sini ada jenis seni pertunjukan rakyat, yaitu mulai dari tari tradisional, musik tradisional, dan teater tradisional. Kemudian jenis-jenis kesenian rakyat itu pun kemudian untuk kesenian rakyat itu sendiri juga memiliki jenis-jenis ya. Untuk yang pertama ada fabel, yaitu cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang, dan binatang berikut dapat berperilaku seperti manusia. Ini biasanya kita temui seperti itu ya, kisahnya si Kancil, terus kisahnya apalagi itu namanya, pokoknya lebih banyak dominan tuh biasanya kisahnya si Kancil ya, Kancil dan buaya, seperti itu. Kemudian ada legenda, yaitu cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Legenda ini contohnya itu seperti legenda Danau Toba, kemudian Tangkuban Perahu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mite, yaitu cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Kemudian ada lagi jenis kesenian rakyat bercerita, yaitu ada sage, cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Kemudian ada epos atau cerita kepahlawanan,
Kemudian ada jenaka, cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Nah, kemudian untuk ruang lingkup dari kesenian rakyat bercerita itu sendiri ada dua ya. Yang pertama melalui sastra lisan, yaitu yang susah dicari asalnya dan penciptanya atau anonim. Kemudian sastra tulis, cerita rakyat atau cerita yang berasal dari epos Mahabharata, tema kepahlawanan dan binatang. Kemudian fungsi dari kesenian rakyat itu sendiri, yang pertama adalah pelestarian budaya seni yang bersifat kedaerahan. Kemudian sebagai sarana pendidikan moral, dan yang terakhir adalah sebagai sarana hiburan. Kemudian di sini ada salah satu contoh lagi cerita rakyat, yaitu cerita mengenai Malin Kundang. Ya, ini cerita tersebut mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka. Dari cerita ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat karena mengandung pesan untuk para masyarakat agar tidak durhaka kepada orang tua. Nah, di sini kami dulu juga pernah mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah skema pertunjukan mengenai cerita rakyat dari Malin Kundang itu sendiri. Mau tahu? Berikut videonya. Pada zaman dahulu kala, di Provinsi Sumatera Barat, tepat di pantai air manis, hiduplah keluarga yang sangat bahagia, yaitu Malin Kundang, ibu, dan ayahnya. Ayah Malin bekerja sebagai nelayan. Ibu Malin bernama Siti Rubaya, dan Malin Kundang adalah anak sematawayang yang sangat disayangi oleh ibunya. Suatu ketika, ayah Malin akan pergi menangkap ikan di laut. Semenjak kepergian sang ayah, Malin Kundang selalu membantu ibunya. Dia tidak pernah membantah apa kata ibunya. Malin adalah anak yang sangat patuh pada ibunya. Hal itulah yang membuat Siti Rubaya, ibu Malin Kundang, sangat sayang kepada Malin Kundang. Sudah berbulan-bulan lamanya, ayah Malin tidak pulang. Kini, sang bunda Siti Rubaya yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan kue keliling pesisir pantai dan pedesaan untuk menjajakan dagangannya. Malin Kundang pun selalu membantu ibunya. Kini, Malin Kundang sudah tumbuh remaja. Malin sangat terkenal di kampungnya karena perilaku yang budi baik yang dimilikinya. Bu, apakah Malin sudah makan, Bu? Sudah ya. Bu, Abah akan pergi melaut hari ini untuk menangkap ikan yang sebanyak-banyaknya. Nanti untuk kita jual. Nah, kemudian akan kita berikan kepada Malin untuk keperluan Malin. Baiklah ya. Aku juga tidak ingin nasib Malin sama seperti kita. Aku ingin nasib Malin akan sukses ke depannya seperti orang-orang di luar sana. Malin, sini nak. Ya, Ayah. Ayah akan pergi melaut. Tinggallah di rumah bersama ibumu ya. Jangan nakal. Jaga kesehatanmu dan juga ibumu. Baiklah, Ayah. Malin, Ibu, Abah berangkat dulu ya untuk melaut. Jaga kesehatan Malin dan jaga kesehatan Ibu. Malin, jangan nakal ya. Iya, Ayah. Pergilah dengan pulang membawa ikan yang banyak. Kami di sini menanti kepulangan Ayah. Malin mempunyai seorang sahabat yang sangat dekat dengannya. Namanya Burhan. Malin dan Burhan selalu bersama, baik bermain maupun bekerja. Suatu hari, datanglah sebuah kapal barang milik saudagar kaya yang datang dari kota. Kapal tersebut membawa barang kebutuhan pokok masyarakat pesisir pantai. Banyak penduduk pantai yang berbondong-bondong untuk menukarkan barang tersebut dengan ikan yang dimiliki penduduk pantai. Tanpa diperintah,
Malin dan Burhan bekerja membantu saudagar kaya pemilik kapal untuk menurunkan barang dagangannya. Si saudagar kaya terteguh melihat kelincahan Malin menurunkan barang-barang miliknya. Kemudian saudagar kaya itu menyapa Malin Kundang untuk diajak menjadi anak buahnya. Siapa namamu wahai anak muda? Malin Kundang, Pak. 3 hari lagi kami akan berangkat ke kota. Apakah kamu ikut bekerja dengan kami? Jika mau, datanglah. 3 hari lagi kau bisa bekerja di tempat ini. Baik Tuan, saya akan tanya ibu saya dulu. Kalau ibu izinkan, saya akan temui Tuan. Malin Kundang pun pulang ke rumah dan segera menemui ibunya yang sedang membuat kue di rumah. Bu, ibu, ibu. Tadi pemilik kapal mengajak Malin bekerja dengannya. 3 hari lagi, saudagar kapal itu akan menjemput Malin untuk diajak pergi ke kota. Apakah Malin boleh ikut, Bu? Baiklah anakku, berangkatlah jika itu memang tekadmu. Ibu di sini selalu mendoakanmu. Terima kasih, Ibu. Suatu hari, terdengarlah kabar bahwa Malin Kundang bersama keluarganya akan berkunjung ke desa Pantai Manis. Burhan, sahabat Malin, memberitahukan berita kedatangan Malin kepada ibunya yang kini sedang sakit. Bu, aku dengar besok kapal Malin akan bersandar di Pantai Manis bersama keluarganya. Benarkah? Ya Allah, lindungilah anakku dan keluarganya. Semoga aku bisa bertemu dengan mereka. Bu, Burhan pulang dulu ya. Besok Burhan dan istri akan mengantar ibu ke sana. Keesokan harinya, Burhan, istri dan ibu Malin sudah menunggu di bibir pantai. Beberapa jam kemudian, terlihatlah kapal yang megah mulai bersandar. Malin keluar bersama istri yang digandengnya. Malin dan istrinya laksana bintang di malam hari. Wajah mereka cerah, perhiasan yang mereka pakai pun mewah layaknya raja dan permaisuri. Masyarakat pesisir Pantai Manis terkagum-kagum melihat mereka berdua. Tiba-tiba, Ibu Malin datang dan langsung memeluk Malin. Malin anakku, kenapa baru sekarang pulang nak? Ibu sudah rindu padamu. Malin, dia siapa? Sudah tua, penyakitan, bau lagi. Apa benar dia ibumu? Bukannya kamu bilang ibumu sudah meninggal? Perempuan tua, aku bukan anakmu. Ibuku sudah lama meninggal. Kalaupun masih hidup tidak akan sepertimu. Malin anakku, ini ibumu nak yang sudah melahirkanmu, membesarkanmu, menjagamu dan mendoakanmu nak. Ya, kau bukan ibuku. Ibuku telah lama meninggal. Dia ini ibumu. Ingatkah dulu waktu kecil kita bermain kelereng bahkan bekerja bersama-sama pada saudagar kaya? Siapa kau? Aku juga tidak kenal denganmu. Baiklah Malin. Mungkin aku terlalu rindu dengan anakku Malin sehingga aku mengakuimu sebagai Malin. Tapi jika ternyata engkau Malin anakku, akan kukutuk kau jadi batu. Malin dan istri beserta awak kapalnya meninggalkan pantai. Ketika di tengah laut, petir tiba-tiba menyambar dari langit. Angin pun bertiup kencang, lalu ombak ganas menghantam kapal Malin. Beserta istri
dan awak kapalnya. Saat Malin teringat kata-kata ibu tadi dan menyadari bahwa benar itu ibunya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kapal Malin pun hancur. Allah mendengar sumpah sang ibu. Kini Malin berubah menjadi batu. Nah, itulah tadi pertunjukan dari skema yang kami buat mengenai cerita rakyat Malin Kundang. Next. Kemudian kita kembali lagi ke kesenian rakyat bercerita. Di sini ada Panji. Panji cerita asli Indonesia. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada masa abad ke-12 Masehi. Tidak hanya dikenal di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi. Cerita ini dikembangkan sampai mancanegara antara lain Thailand, Vietnam, dan juga Myanmar. Cerita yang berawal dari cerita lisan di Jawa Timur ini telah digubah oleh masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain seperti seni rupa, seni sastra, dan juga seni pertunjukan. Nilai kesejarahan dibalut secara fiksi, sehingga cerita ini mudah dinikmati dan mampu berkembang luas di masyarakat. Cerita Panji berkembang seiring dengan tumbuhnya Majapahit di wilayah Nusantara. Kemudian di sini ada kesenian tradisional sebagai ikon pariwisata. Potensi adalah suatu yang belum teraktualisasikan, yang masih terpendam atau tersembunyi. Dan karenanya perlu dicuatkan, perlu diangkat untuk kemudian dalam konteks pariwisata yang perlu dijual. Pengelolaan kegiatan pariwisata itu dianggap perlu ikut sertaan orang-orang banyak tahu tentang seni budaya dan seni tradisional itu. Hal ini perlu mendapat perhatian orang-orang yang bergerak dalam industri pariwisata yang kadang jalan sendiri tanpa memperhatikan diperlukannya sentuhan tangan para seniman. Jadi sekian video penjelasan mengenai kesenian rakyat bercerita yang merupakan tugas dari mata kuliah kesenian rakyat bercerita itu sendiri. Kemudian apabila ada salah kata atau kekurangan dalam hal apapun, saya Rahmat Fajar Maulana mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.